Minasan, konnichiwa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kepercayaan asli masyarakat Jepang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Altaf Mansur dengan NIM J1F025067. Dan teman saya, Halo minasan, nama saya Indra Prastabagus Erli Ariela dengan NIM J1F025038 dan teman saya. Baik, nama saya Muhammad Semifa Barigaskopa dengan NIM J1025073. Kalau kalian sering nonton anime kayak Kimi no Na wa atau Spirited Away, kalian pasti sering lihat gerbang merah besar, ritual menari di kuli, atau festival yang ramai banget. Itu semua adalah bagian erat dari Shinto. tapi apa sih sebenarnya Shinto itu? Yuk simak videonya. Secara harfiah, kata Shinto itu terdiri dari dua kanji. Kanji kami yang berarti dewa atau roh, dan kanji michi atau to yang berarti jalan. Jadi, Shinto artinya jalan para dewa. Uniknya nih, Shinto nggak punya pendiri tunggal seperti agama Buddha atau Kristen, dan nggak punya kitab suci formal. Nah, ini yang sering bikin orang bingung. Karena nggak ada kitab suci, Shinto itu bergerak lebih sebagai panduan hidup, tradisi, dan cara pandang masyarakat Jepang terhadap alam semesta. Di Shinto itu ada istilah Yaoyorozu no Kami dengan kanji seperti berikut. Artinya secara harfiah adalah 8 juta dewa, tapi angka 8 juta di sini bukan jumlah pastinya ya, melainkan simbol bahwa jumlah dewa atau roh di dalam alam ini tak terhingga. Konsep kami dalam Shinto itu bukan Tuhan yang maha kuasa dalam konsep monoteisme, melainkan energi spiritual atau roh yang mendiami segala yang luar biasa di alam. Ada dewa matahari Amaterasu, dewa badai Susanoo, sampai roh yang mendiami gunung, sungai, pohon tua, bahkan batu besar yang dianggap sakral. Sekarang kita beralih ke tempat ibadahnya, yang disebut Jinja, dengan kanji seperti berikut. Kalau kalian jalan-jalan ke Jepang, pembatas antara dunia manusia dan area suci Jinja itu ditandai dengan torii, gerbang merah ikonik itu loh. Banyak turis yang langsung masuk aja lewat tengah gerbang torii. Padahal, secara tradisi Shinto, bagian tengah torii itu adalah jalannya para kami atau dewa. Jadi, sebagai manusia, kita disarankan berjalan di sisi kiri atau kanan gerbang, sambil membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Oh iya, sebelum berdoa ada proses penyucian diri dulu kan, namanya ritual Temizu. Iya, di dekat gerbang biasanya ada pancuran air batu, namanya Temizu ya. Caranya, basuh tangan kiri, lalu basuh tangan kanan, ambil air untuk berkumur, tapi jangan minum langsung dari gayungnya ya. Lalu tegakkan gayungnya agar sisa air membasuh gagangnya untuk orang berikutnya. Bersih dan penuh filosofi. Setelah bersih, baru kita ke bangunan utama untuk berdoa dengan formula Nirei, Nihai, Ichirei. 2 kali membungkuk, 2 kali bertepuk tangan, berdoa, dan diakhiri 1 kali membungkuk. Tepukan tangan ini biasanya untuk memanggil atau menarik perhatian para kami.
Nah, ini dia nih salah satu fenomena sosiologis paling menarik di Jepang yang dinamakan Shinbutsu Sugo alias penyatuan atau sinkretisme antara Shinto dan Buddha. Penduduk Jepang kalau ditanya agama apa di sensus, banyak yang jawab tidak beragama secara institusional. Tapi uniknya, mereka merayakan tradisi Shinto sekaligus Buddha dalam hidupnya. Ada pepatah terkenal di Jepang, lahirnya secara Shinto, menikah secara Kristen atau Barat, dan meninggalnya secara Buddha. Ketika bayi lahir atau saat anak-anak merayakan festival Shichi-Go-Sang, mereka pergi ke kuil Shinto untuk memohon keselamatan. Tetapi kalau urusan pemakaman atau mendoakan leluhur, mereka beralih menggunakan ritual agama Buddha. Bagi mereka, kedua kepercayaan ini tidak saling bertabrakan, melainkan saling melengkapi keharmonisan hidup dengan alam dan leluhur. Nah, lalu aku ada pertanyaan nih Indrasan. Kalau membicarakan soal Shinto, kan tidak jauh dari jimat atau omamori ya. Pertanyaannya, apakah jimat omamori yang dipilih di kuil Shinto ada masa kadaluarsanya? Dan kalau sudah tidak dipakai, bolehkah dibuang ke tempat sampah biasa? Karena kalau saya menonton di anime kadang ada yang seperti itu. Nah, kenapa ya kayak gitu Indrasan? Apakah ada penjelasannya? Wah, pertanyaan yang bagus nih Semi-san. Jadi, jawabannya itu, omamori atau jimat keberuntungan kuil ini idealnya hanya berlaku selama 1 tahun dan tidak boleh dibuang ke tempat sampah biasa karena dianggap tidak sopan kepada roh yang melindungi jimatnya. Jadi, kalau ada jimat yang kadaluarsa, caranya itu jimat lama harus dikembalikan ke kuil, lalu dibakar secara ritual dalam upacara yang disebut Koshin Fuda Sokat Susai saat tahun baru. Nah, dari penjelasan tadi, kalian lebih tahu kan apa itu Shinto, seluk-beluknya, tata cara berdoanya, dan fakta-fakta unik dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab. Penjelasan dari saya, dari Indra-san dan Semi-san, cukup memuaskan kan? Oke, Minasang, itu saja penjelasan dari kami. Ya, Mite korete, arigatou gozaimasu.